Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, dan pagi. Perkenalkan, nama saya Sano Ari Lesmana, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, angkatan 27, kelompok 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan beberapa agenda. Salah satunya adalah agenda 1 mengenai direktori dari Latsar yang saya dapatkan. Adapun materi-materi yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari agenda pertama Latsar tahun 2021 angkatan 27 kelompok 2, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan itu adalah cara pandang, cara melihat, cara menelaah. Kebangsaan adalah suatu wilayah yang dimana di situ terdapat masyarakatnya yang memiliki pemerintah, negara, dan masyarakat. Berdasarkan Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan tidak lupa juga dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, komponen sejarah bangsa Indonesia. Adapun di antaranya adalah pergerakan nasional, yang kedua adalah Sumpah Pemuda, yang ketiga proklamasi, dan yang keempat adalah pasca kemerdekaan. Pergerakan nasional merupakan awal dari bangsa Indonesia untuk maju, untuk terhindar dari segala bentuk penjajahan di muka bumi, yaitu bumi tercinta Indonesia. Pergerakan nasional merupakan awal dari bangsa Indonesia melek akan arti dari sebuah hidup, bahwa di mana kita harus hidup di tanah kita sendiri tanpa harus adanya penjajah di muka bumi ini. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan awal juga dari pergerakan bangsa Indonesia generasi muda tentang arti melek terhadap suatu wawasan, terhadap suatu kebangsaan, bahwa kita dijajah bangsa lain itu tidak mengenakan dan tidak membuat kita bahagia. Dengan adanya Sumpah Pemuda, bahwa kita akan menyatukan seluruh bangsa Indonesia dan mengusir semua penjajah dari bumi tercinta Indonesia. Yang ketiga adalah proklamasi. Proklamasi menandakan bahwa kita ini memiliki niat untuk bebas dari penjajahan, niat untuk merdeka, di mana kita sudah diakui dan memiliki kekuatan diri, kekuatan bangsa yang kuat di mata dunia. Dengan adanya proklamasi bahwa kita telah terlahir kemerdekaan, yang mana sering diselenggarakan, sering dirayakan pada tanggal 17 Agustus. Selanjutnya yang terakhir adalah pasca kemerdekaan, yaitu gimana pergolakan yang terjadi pada saat setelah merdeka di bumi tercinta ini, Indonesia. Dengan adanya wawasan kebangsaan, kita bisa menelaah bagaimana perkembangan bangsa Indonesia dari zaman pergerakan nasional sampai pasca kemerdekaan. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, diantaranya adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila di mana sebagai ideologi negara, di mana semua peraturan pedoman kita, nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kita menerapkan kehidupan sehari-hari harus mengacu berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
konstitusional, dasar konstitusional kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia untuk mencapai hak dan kewajiban kita dalam menerapkan kehidupan kita di muka bumi tercinta ini, Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan bahwa sebuah keragaman merupakan bukan sebuah perbedaan, melainkan sebuah persatuan yang mana sudah tercantum di dalam sila Pancasila. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menyatukan keberagaman akan menjadi suatu kekuatan yang penuh dan mencapai di mana kebebasan itu terdapat, dan mencapai di mana bahwa wawasan yang kita tempatkan di bumi tercinta ini adalah sebagai wawasan kebangsaan yang kuat. Selanjutnya adalah NKRI. NKRI merupakan sebagai bentuk negara di mana kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan negara, nilai-nilai martabat dan derajat bangsa Indonesia di mata dunia. Jangan sampai bangsa Indonesia dilecehkan atau direndahkan martabatnya. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi dan menghormati dan selalu kompak terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Selanjutnya, Hari Bela Negara itu ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan mempertimbangkan bahwa tanggal 19 Desember merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, contohnya disiplin dalam melakukan hal pekerjaan yang telah dibebankan. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, contohnya rajin beribadah. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, contohnya membantu sesama manusia. Yang kelima, kemampuan awal bela negara, contohnya adalah menjaga kebersihan badan dan kesehatan dan gemar berolahraga. Adapun implementasi nilai-nilai dasar bela negara terhadap nilai-nilai dasar ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila serta dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Adapun nilai-nilai tersebut akan diproyeksikan sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Itulah merupakan fungsi ASN yang akan menjadi sesuatu penobrak bangsa dan negara Indonesia.